Saya mau di Tuh sini kan aja. jalannya jadi begitu kan. Lagunya udah biasa kayak gitu ya. Udah biasa Iya. tuh soalnya. Oke, selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada dan selamat malam teman-teman saya dari Presiden University. Ya, oke. Senang sekali malam hari ini saya Denta Mirakusuma kembali menjumpai Anda bersama dua rekan saya, kami Diara Disi dan Tara The Tours dalam 3 in 1. Gali informasi, Jadikan inspirasi. Wow. Dan kalau kita lihat tadi Mas Reli juga sudah membawakan sebuah lagu Lagunya yang tuh sangat identik banget. Udah ciri khas banget itu. Udah ciri khas sekali. Jadi yang akan kita hadirkan malam hari ini adalah Gile lu. Gile lu. Gile lu. Titik. Gile lu, Ndro. Langsung kita sambut Langsung aja. aja kita sambut. Om Indro Warkop. Wow. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang di 3 in 1. Selamat malam Om. Iya, dan sebelum kita bincang-bincang panjang dengan Om Indro yang makin mulus ya Om. Jangan ngomongin Kita mulus simak yang itu. dulu perjalanan hidup seorang Indro Warkop. Siapa ini? Mau melamar kerjaan ya? Bukan. Siapa nama lu? Paico. Ini kawanku si Poltak dari Siantar. Iya. Hah? Waduh. Gile Lundro. Itu salah satu gaya celoteh kasino pada Indro dalam film-film Warkop DKI. Warkop kaya dengan lawakan berbau folklore atau etnik. Biasanya kasino berperan sebagai orang Jawa, Betawi, Minang, atau Tionghoa. Dono berperan sebagai orang Jawa, sedangkan Indro sering akting ngapak-ngapak dengan bahasa Tegal. Berawal dari main-main sekedar acara kampus di tahun 1970-an, Warkop berubah menjadi komedi yang bukan main. Film-filmnya melegenda selama 3 dekade dan masih terus diputar di televisi hingga kini. Indro kini satu-satunya personil Warkop DKI yang masih tersisa. 3 hal berpengaruh besar dalam hidupnya, yaitu Pramuka, Harley, dan tentu saja Warkop. Dongkrak antik. Semuanya aduh kalau ngomongin film-filmnya sih memang udah sangat melegenda ya. Dulu saya selalu diem-diem loh nonton film itu. Kenapa? Kenapa dia Ya, soalnya banyak cewek-cewek seksinya. Oh, kita masih gitu. kecil Waktu saya waktu masih itu. kecil. Bener-bener. Tapi kalau nggak begitu bukan Warkop ya Om ya? Alhamdulillah itu diklaim ke kita. Oh, gitu. Padahal itu kan urusannya produser. Iya. Kita hanya pemain. Oke, tapi memang nggak bisa dipungkiri juga yang namanya film-film Warkop kalau kita lihat dari zaman dulunya nih selalu identik dengan angels lah ibaratnya Ya. gitu, wanita-wanita Warkop angels, cantik ya. Kita nyebut bahkan Warkop Angels pemain-pemainnya. Gitu ya. Dan tapi Warkop Angel itu juga akhirnya bisa jadi bintang-bintang film terkenal setelah itu. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Emang itu ciri khasnya yang dibangun atau gimana Om? Ya kita waktu itu kepengen pakai selalu yang fresh gitu. Tapi ketika terus kemudian penonton Warkop itu menjadi penonton terbanyak kan selalu. Jadi itu menjadi pusat perhatian. Sehingga Warkop Angels pasti akan melejit seperti kayak gitu. Nggak Jadi percaya bahkan- diri dengan penampilan Bertiga gitu? bertiga saja sampai Cowok-cowok harus bertiga ditambahkan gitu? wanita enggak, cantik atau gimana wanita Om? cantik itu salah satu apa ya? Salah satu bumbu gitu. Itu salah satu campurannya. Malah Dan bahannya ya. kalau boleh jujur sebetulnya kan bukan Warkop aja, tapi kenapa Warkop yang diklaim seperti itu? Nah, itu kelebihan Warkop menurut saya. Justru Kenapa jadi Warkop? identik ya. Betul. Kenapa Warkop? Coba lihat, ada nggak film yang tanpa wanita cantik, tanpa wanita seksi? Saya kepengen tahu. Terutama komedi. Nggak ada. Semua selalu pakai. Tapi kenapa kok jadi Warkop yang itulah kelebihan Warkop dan kita nggak pengen nutupin juga. Oke. Oke. Dan sampai Warkop di era yang terakhir pun masih ada ya. Cerita dong Om, waktu pertama kali akhirnya Warkop itu muncul sebagai sebuah grup yang setelah itu akhirnya fenomenal banget dan melegenda sampai sekarang. Ya, Warkop itu hadir tahun 73 di sebuah radio ya. Di sebuah Prambors radio ya, swasta. Om ya? Iya, di Prambors. Mereka sebetulnya waktu itu masih Dono, Nanu, dan Rudi Badil. Rudi Badil itu terakhir pensiunan wartawan senior Kompas juga. Nah,
mereka ada di perkampungan mahasiswa UI waktu itu sebetulnya konsolidasi untuk demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menjadi malari. Oh oke, tahun 15 Januari itu ya? 74 ya. Oh, Ini 74, tahun oke. 73 waktu itu bulan September. Dan mereka ditemukan oleh salah satu programmer Radio Prambors yang kebetulan juga aktivis di UI waktu itu. Namanya almarhum Temi Lesanpura. Itu akhirnya menjadi mbahnya radio swasta lah. Oke. Nah, ini diambil nih 3 orang. Siaran tadinya pertamanya sebetulnya tentang pecinta alam karena ini anak-anak Mapala semua kan. Tentang pecinta alam, tapi kelihatannya nggak happening gitu ya. Nggak happening. Nah, akhirnya mereka balik nih ke fitrah. Jadi mahasiswa aktivis-aktivis yang membawakan apa ya semua hal yang in ya, dan itu hanya bisa di sebuah tempat yang demokratis. Nah akhirnya dipilihlah obrolan di warung kopi karena menganggap bahwa pada saat itu daerah atau zona yang paling demokratis Ya di situ. di warung kopi Warung itu. kopi itu. Sampai akhirnya masuk ke industri film. Sampai akhirnya happening, Mhm. terus masuk ke televisi, masuk ke rekaman radio. dulu, Oke. kemudian masuk ke televisi, terus industri film. Berarti kalau dihubungkan dengan sinema S. Doger, ini kayak apa sih ceritanya? Ini sebetulnya gini, ini itu ada salah paham ya. Warkop itu selalu kalau mau masuk sebuah bidang kita selalu research, selalu survei. Oke. Apa sih? Ini yang kita lakukan waktu itu, kita diminta film. Kita hampir setahun kita nyari tahu dulu apa sih film ini, seperti apa sih, harus bagaimana sih kita. Gitu. Arahnya mau kemana gitu ya? Akhirnya kita ketemu sama seorang sineas almarhum Teguh Karya. Nah, kita selalu tanya sama dia gimana sih untuk Warkop, karena kita kan latar belakang kita ya, pendidikan. Ya. Jangan sampai kita tuh juga ngerusak film. Ternyata film itu miliknya menengah bawah waktu itu, film Indonesia. Dan itu yang diistilahkan oleh Teguh Karya. Om Teguh Karya bilang bahwa ini beda ya, ini beda. Nggak ada kelas di sini. Oke. Yang ada selera. Jadi dia ibaratkan es. Es Doger ini bukan hanya untuk orang kampung loh. Banyak sekali orang-orang kaya bahkan Juga suka. apa Kennedy itu seneng es Doger ini gitu. Dan belum tentu juga orang kampung di bawah itu kalau dikasih es krim nggak suka. Iya. Ya kan? Jadi Iya. kan masalah selera kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian mau pilih apa ya? Ketika kita tahu bahwa itu miliknya menengah bawah, kita memilih es Doger. Es Doger itu tadi larinya. Iya, es Doger. Jadi Om Teguh bilang, oh, ya udah, ini berarti sinema es Doger. Buatlah es Doger seenak-enaknya. Tapi Gitu. kalau menurut Om Indro, Warkop itu sudah memenuhi kriteria sebagai es doger yang enak atau belum waktu dulu? Warkop itu nggak pernah terima gitu aja ya, nggak pernah puas gitu aja. Jadi kita selalu kepengen berubah gitu. Makanya kalau diperhatikan betul dari pertama sampai terakhir kan sebetulnya beda. Di pertama kita masih hati-hati banget, kita masih main cerita dengan ini. Terakhir karena kita lihat memang menengah bawah kayaknya capek kalau dikasih cerita Naik gitu. turun juga ya Pokoknya lu ketawa perjalanannya deh, juga gitu, ya. gitu kan. Pokoknya ketawa. Dan kalau Ah. kita lihat sekarang dihadirkan sahabatnya kira-kira ketawa atau enggak gitu. Saya juga nggak tahu nih. Mungkin sebentar saya mau sapa dulu, apa kabar? Baik. Aduh, lama nggak ketemu nih kayaknya Iya, ya. aduh. Silakan. Makasih. Silakan, Dodo. Jangan black and pen loh. Nggak jangan. Jangan pakai pen ya. Kenapa? Kapan terakhir bertemu? 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Kita ada 2 minggu rapat lalu. organisasi kebetulan. Jadi kami punya organisasi gelap. Karena ya, Serem orang-orang banget ya. Karena gelap, waktu Mas. kami rapat mati lampu. Gitu ya. Saya ingin tadi apa namanya Desti Ya, ya, Disti betul. ingin apa namanya koreksi. Pak Indro bukan sahabat saya. Apa Tapi itu? Dia adalah dunungan saya. Gunungan tuh apa? Juragan. Juragan. bentar. Oke. Berawal dari juragan. Kebanyakan ini sih kaskus sih. Saya Gan. Saya tidak mungkin duduk di sini dan tidak mungkin Bagito dan saya karir seperti ini kalau tidak saya selama 7 tahun mendampingi beliau sebagai Oke. stafnya Warkop. Sip. Nanti akan banyak cerita. Ya. Nanti saya manggil Pak Miing ya. Ya, Oh, dia kalau- biasa manggilnya Mang Dedi. Salah ini.
Nanti Mas ini akan banyak cerita tentang bagaimana suka dukanya mendampingi Warkop. Warkop selama 7 tahun. Ya kurang lebih 7 Ya, tahun. oke. Dan bagaimana saya tahu betul cara tidurnya Pak Indro. Oh gitu, nah ada rahasianya. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa tetap di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Ribut tapi saya Mas nggak Dono, paham. Mas Kasino itu dia nggak tahu. Saya nggak Mas pernah Dono, lihat. Mas Kasino itu 3 tahun nggak ngomong. Oh, 3 tahun. Iya. Yes, masih di 3 in 1 saudara, dan sekarang sudah ada Mas Miing yang akan buka-bukaan tentang suka dukanya mendampingi Warkop selama 7 tahun. Iya, ada sukanya, pasti lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya yang pertama selama saya mendampingi beliau sebagai sebagai stafnya, sebagai pesuruhnya, saya kira begitu banyak yang saya dapatkan. Suruh. Mukanya langsung begitu. Iya. Bisa ketemu Mas Wah, Miing dari kadang-kadang mana terlalu Om dulu merendah Om? lo, guanya yang ribet nih. Iya, memang begitu. Bagaimana Ketemunya bukan dulu pesuruh? gimana? Dad, lu urus kontrak ya di sana. Ya jalan, naik skuter dulu gitu. Oke. Dan Kok ketawa nih, ada cerita lucu nih, jangan-jangan. enggak yang tahu cuma kita doang. Tapi ya kalau kita lihat kan di film-filmnya lucu nih karakternya. Kalau hari-hari kayak apa? Ini yang saya pikir. Pak Indro ini punya kelengkapan di mana tampang seperti orang-orang motor lah ya. Tapi jiwanya betul-betul jiwa pandu yang disiplin. Dia paling tidak suka sama orang nggak disiplin. Kalau Awal Mas Mi, mulanya dulu ketemu gimana? Awal mulanya saya dulu kan kalau dia menyebutnya grup lawak saya itu grup lawak khusus lomba. Kalau lomba nggak pernah kalah, selalu menang. Tapi yang nanggap jarang. Untuk itulah saya nonton Warkop. Udah gitu saya nggak mau pulang, nggak punya ongkos, minta duit lah sama Pak Indro, dikasih sama Pak Kasino 10.000 ya Joy, 10.000. Gede dulu. Oh besar sekali, 10.000 tahun 82. Mereka ini mengasihani saya waktu itu. Lu udah datang ke rumah gue, kasih alamat gitu kan, ke Rawamangun sana, ke Pulau ke Kayu Putih. Dari situlah saya disuruh cari bahan, dari situ bekerja. Akhirnya kerjanya serabutan. bahan-bahan apa itu? Bahan bangunan. Dia mancingnya bisa juga bro ya. Iya. Bahan bangunan, kain kafan dan lain-lain pokoknya. Serius ini, serius. Kamu nanyanya mancing sih. Orang saya lagi latihan ngelawak lagi, terus selesai DPR balik lagi. Apa? Jadi apa Tapi aja kan yang dikerjain? sama-sama lucu. Tahu. nggak Iya. apa-apa. Jadi Pak Indro bilang, Dad lu cari bahan. Bahan tuh materi untuk bagaimana manggung. Karena gini, Warkop pada saat saya gabung itu sudah besar, sudah sulit untuk bisa Disaingi kalau saya ya, cari, nggak ada saingan taruhlah, juga ya. mereka melakukan riset secara pribadi, tidak timnya, repot dong. Boro-boro dia mendapatkan informasi yang ada kerubutan orang. Nah, orang-orang kayak saya lah yang sebagai bertindak sebagai CIA-nya nih, intelijennya. Misalnya saya datang ke Medan, saya harus tahu dengan segala aspek tentang Medan. Socio-culture-nya, bagaimana perilaku orang sana, tempat hiburannya, tempat apa saja. Kita catat dan kita berikan. Jadi Warkop manggung saya deg-degan, takut salah informasi. Iya. Pernah nggak kejadian Om salah informasi? Alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah enggak. Terutama kan gini, yang orang Indonesia yang paling bisa membuat ketawa yang paling gampang itu pasti lokalisasi. Ya. Nah itu jadi pasti Tahu Tegak tempatnya. kali lokasi. Oh, tahu tempatnya. Nah, itu Tahu. tugasnya Mas Miing Saya ya. cuma tahu namanya doang. Tapi kalau selama 7 tahun pernah nggak sih personil Warkop ini saling berantem gitu? Satu sama lain atau Kalau yang saling nggak Setahu saya sih ngomong gitu? enggak ya. Setahu saya sih enggak. Cuman ini orang ini masih hidup nih. Ini kalau saya bilang Aduh, orang nggak kayak enak begini bilangnya. nih. Apapun tentang Warkop minimal saya tahu lah dibanding orang lain karena saya dekat sekali. Jadi orang kayak Pak Indro ini kalau belum mati jangan dikubur aja. Kalau perlu dilaminating. Dilaminating ya. Ini susah Air tinggal keras satu. ya kan? Air keras. Tapi benar-benar nggak pernah ribut satu sama lain. ribut. Ribut tapi saya Mas nggak Dono, pernah. Mas Kasino itu dia nggak tahu. Saya nggak Mas pernah Dono, lihat. Mas Kasino itu 3 tahun nggak ngomong. Oh 3 iya? tahun. Iya. Kenapa waktu itu Om? Sifat. Beda Oke. banget ini sifat, yang satu seniman banget, yang satu pengusaha banget. Oke. Jadi Beda, gimana beda pada banget. saat harus manggung nih? Harus ngelucu Sementara 3 tahun gitu itu ya, tapi pastinya nggak juga ngomong. Dan ada dong. itu kepentingan lebih besar Iya. daripada kepentingan sendiri. Oh, iya. Dan ini hebatnya, saya tahu ini adalah setelah keduanya tidak ada.
Bayangkan, padahal saya hari-hari sama mereka. Dan yang Mereka buka Mas begitu Dono jaga. sendiri. Kalau misalnya Mas Dono nggak buka, saya nggak boga, saya diem aja. Terus Mas Indro yang di tengah-tengah gimana? Ya itulah, saya kan paling muda, saya paling kecil gitu. Nggak Ya. kelihatan kan? Biasanya, jadi gini Mira, Paling kecil gitu. saya Nggak, kan paling- berkantor di ruang rumahnya beliau nih ya. Jadi penengahnya dia, pelaksananya saya. Panggil, Dad, ini ada panggung tanggal sekian. Tanyain kasino mau nggak? Gitu kan ya. Naik motor ketek-ketek ke rumah kasino. Atau ya kadang-kadang Belum kayak ada gitu, handphone kalau waktu itu. misalnya langsung kayak gitu, misalnya ngomong nih, saya bertiga, nggak ada orang lain. Kalau ada orang lain, dia nggak, dia biasa aja. Iya. Kalau cuman ada saya, dia ngomong kayak ini, misalnya Dono, saya, kasino. Saya ngomong ke Tolong bilangin dong, gitu. Dono gitu. Nanti lu kalau keluar, gua ngomong ini, lu samber ini, gini-gini, ngomongnya kemarin ke sana. Oh, Beneran. gitu. Atau kalau lewat telepon misalnya, bilang tuh mas lu ya, kamasmu tuh kasino. Iya. Yo. Kalau kasino nyebut Dono itu Pak Demo. Hmm. Bilang sama Pak Demo gini-gini nanti ya, gini-gini. Jadi gua pas gini samber gini-gini. Jadi top mikirnya nggak apa. Mikirnya tetap Iya. grup meskipun Tetap. Jadi komunikasinya Iya. nggak tertekan se- dong ini. di tengah-tengah. Nah, Tertekan dong. lama-lama tertekan juga. Jadi kadang Kegencet. satu Makanya saya jadi kecil gini kan. Prihatin. dan ya biasanya kita kan makan di Pecenongan ya kalau di Semanggung gitu selalu gitu. Ngewarung. Kita duduk ke warung, duduk. Kita baru duduk baru mesen-mesen. Mas Dono pasti udah duluan. Yuk duluan bilang. Dia Udah ninggalin. dia tuh emang gitu, Matio dia. Natio. Makanya dipanggilnya Matio. Karena nggak ada alasan gitu. Udah lagi kita ngobrol. Yuk. Yuk kemana? Bener serius. Makanya dia dipanggil Matio. Mati. Suatu saat pernah ya, dia, Bro, lu nganggur. Ya, jalan sama gue yuk ke pameran buku. Dia kan wartawan kan, dia senang nulis. Udah ke waktu itu di situ Tugu Patani itu, di hotel di situ. Gitu ngobrol. Saya cuma nganterin dia, kan itu dunia dia. Udah terakhir udah pada sepi, kok Dono mana? Nggak ada sih minjem telepon. Waktu itu belum ada handphone ya? Minjem telepon. Halo, Mas Don? Kok ada di rumah? Mau terima dia. Ya tadi situ saya liatin lagi pada ngobrol sih, nggak enak. Ya ampun. Itu yuknya. Jadi Spontan dia yuk ya nggak gitu sabar ya. deh, yuk aja pulang. Padahal dia minta dianterin sama kita di situ. Kita nggak ada kepentingan. Tapi berarti unik sekali ya. Dan dia jahil memang Mas Dono termasuk jahil. Jadi bisa pagi-pagi saya selalu kalau panggung di luar kota itu saya satu kamar dengan Pak Indro. Pak Kasino dengan Pak Dono. Kalau pagi Kasino belum bangun, Dono udah hilang ya. Berarti Dia pas lagi megang berantem itu pembangga. gimana dong? Kenapa? Pas lagi berantem nggak tidur bareng dong? Saya nggak tahu. Tidur bang, apa tidur bareng. Tidur aja. Tidur bareng tapi nggak Karena ngomong. Kalau gini, berantem dulu- itu dalam keadaan hidup. Dulu saya selalu tidurnya sama dia. Iya. Mas Dono, Mas Kasino. Kan yang mudaan gitu. Mereka yang tuaan sama yang tuaan. Senior, junior. Tapi junior. aku dalam hati tuh jujur waktu itu ngomong, mereka ngomong nggak ya? Penasaran juga ya. Lama loh 3 Iya. tahun ya. Iya, 3 tahun lama. Tapi ini kalau kita lihat berarti kan artinya memang warkop yang tersisa. Kalau tadi Mang Miing bilangnya yang masih hidup udah tinggal Mas Indro, Om Indro. Ini saat-saat terakhir berpulangnya Mas Dono. Pak Dono dan juga Kasino sendiri ini, apa sih yang selalu diingat oleh Om Indro? Beda-beda ya. Ya, Kalau Kasino itu terakhir dia masih menuntut sesuatu gitu. Warkop dikenal dari dulu mendobrak semua segala pikiran-pikiran yang mainstream gitu ya. Warkop kemudian menjadi pertama dengan komedi yang verbal segala macam. Terus banyak hal yang kita lakukan selalu yang pertama gitu. Nah, Mas Kasino selalu menuntut dan kita memenuhi itu terakhir. Kami membuat yang namanya Warta Warkop. Kebetulan di headline, di majalah Kompas di halaman pertama. Itu tahun 97. SEA Games, jadi kita memparodikan semua berita SEA Games dengan cara kita. Kita plesetkan ke politik, kita plesetkan. Dan alhamdulillah diakomodir oleh Kompas. Dan mungkin itu yang pertama ya. Dan waktu itu Kasino begitu kita dapatkan itu dan kita buktiin itu ke Bangga Kasino, banget Kasino ya. bangganya minta ampun. Seneng di tempat tidur dia selalu mulai ada telepon kan waktu itu mulai handphone dia ngubungin kita. Lu di mana sekarang? Ini di stadion gini-gini. Oh keren bener yang semalam yang kemarin gue baca keren banget abis. Aduh seneng banget. Itu yang selalu saya ingat. Kalau Mas Dono terakhir waktu dia sakit
Mas Don ada, waktu itu belum parah banget, ada permintaan untuk malam tahun baru. Dia meninggal tanggal 30 Desember. Aduh aku nggak kuat. Lah nggak apa-apa udah Mas Dono pokoknya asal ada aja, tetap saya yang kan dari pagi, dari malam sampai pagi. Iya. Enggak, kamu aja. Ya kalau saya aja bukan warkop, orang minta yang warkop. Kamu warkop. Indro warkop, Dono warkop. Itu yang saya ingat. Jadi, dan di situ dia udah kasih sign gitu. Jadi kalau toh gua lagi nggak ada, lagi dia bilangnya, nggak bilang langsung ada. Lu tuh warkop, lu sendiri tuh warkop, lu bawa bendera warkop. Jadi ya lu jaga aja deh tuh bendera. Dia bilang. Kayak gitu, dia udah ngomong kayak gitu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan ini makin seru tampaknya ya. Kayaknya tadi juga dibilang sebagai aktivis. Wah, lebih berat lagi ngomongnya, boleh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentu saja dalam 3 in 1. Nanti malam lu mulai ya permanen. Permanen apa tuh? Artinya mereka pengen aku menetap gitu, bukan hanya bantu-bantuin aja. Ya, masih di 3 in 1, kita bersama dengan Om Indro dan Mas Miing. Nah, ini kan warkop saking melegendanya. Manggil ke sini Om. Pertanyaannya sama. Bawaannya aja, bawaannya kayak begitu. Saya itu lebih tua seminggu dari dia. Beneran? Iya. Kita sebintang. Sebintang. Tapi Ya lebih udah. tua seminggu. Seminggu. Om Saya Indro, Om 27. Jadi Om Indro dan Enggak dong. Saya Jangan ke situ 27 dong. April, dia Mas 8 Miing, Mei. Mas Indro. Oke. Iya. Mas Miing, Mas Mas Iya. Miing, Mas Indro. Oke. Kalau mau ke sini Om, ke sini Mbah. Nah, ini saking melegendanya warkop nih. Bahkan sampai sekarang film-filmnya kan masih suka diputar. Iya. Apa sih yang muncul di pikiran ketika ngeliat film-film itu sekarang? Kemarin kalau yang teman aku Facebook tuh pada ketawa tuh, tiba-tiba anakku tuh ngambil, kemarin ada nonton film warkop dan di foto sama anakku lagi geli banget. di tag ke Facebook. Aku ketawa tuh yang aku nggak bisa tahan ketawa, justru aku teringat proses-proses pembuatan film itu. Jadi ketika Kasino salah, ketika Dono salah, ketika aku salah, atau ketika kita semua salah dan kita harus berulang-ulang karena nggak bisa nahan ketawa. Bener-bener ini sering tanya, sering. Misalnya adegan Misalnya apa kita itu? salah ngomong misalnya, gitu. Banyak deh pokoknya, misalnya salah ngomong apa gitu, set kita ketawa. Gitu kan. Atau kalau ngomong kan kita kebiasaan terus disalahin sekalian kalau salah ngomong. Gue tuh sekamar gitu kan. Nah itu bisa membuat kita ketawa. tuh, Kalau bertiga. ingat-ingat ya itu. Dan ketawa dan terus gitu. Ya, nggak habis-habis Terus, rasanya ya. Set. Oke, set. Siap. Action. Nggak ada yang ngomong karena nanti itu aku jadi ingat itu gitu ya. Ini di adegan ini nih setengah jam ada kali ini. Yang mana tuh shootnya tadi? nggak gitu. Oh, oke. Jadi aku ketawa kayak gitu. Atau ngerjain, kita seneng main kerjaan sama kru segala tuh. Sepatu kita iket-iket gitu. Kalau Mas Kayaknya Miingnya lebih pernah lama dikerjain nggak? Oh sering saya, sering. Saya pertama kali manggung dengan warkop keluar kota dan pertama kali naik pesawat itu ke Surabaya ya, Iya. Pak Indro. Sakit, Surabaya. dia sakit. Saya kan orang kampung. Pak Indro orang kota ya. Udah gitu, kalau beliau ini kan dari kecil kan tidurnya pakai AC. Saya kan enggak tahan saya kalau AC terlalu dingin jadinya menggigil kan. Udah gitu lagi flu naik pesawat kan suka budak sakit ke kuping. Atau lo dari kecil. Iya. Kenapa? Atau lo budak dari kecil. Waktu budak dari kecil iya, cuman waktu itu cuma satu, begitu gaul sama warkop Jadi dua-duanya. Terus. Jadi saya tuh kan nggak pernah bisa pakai AC. Pak Indro harus pakai AC. Saya menggigil betulan tuh, udah panas dingin.
nih Pak Indro kok nggak bisa matiin, Indro matiin deh. Dodol, kata-katanya masih yang saya ingat tuh dodol. Udah dodol kalau dia itu udah tidur. Udah tidur aja loh, tidur sebelahan kan ada double bed Berisik gitu dia ya. kalau tidur, dia lagi sakit. Lagi kayak orang sakit. tua. Jadi gini. Jadi gitu kalau sakit. Bener lah. Ya orang panas dingin gimana sih? Orang kan kalau kita sakit kalau menggigil panas demam itu. Astagfirullah. belum itu, belum. Jadi masih terus aku tidur, ternyata dia matiin AC-nya. Jadi supaya saya bisa tidur, saya AC-nya kan nggak pakai remote dari dulu ya, dulu Enggak. zaman dulu. Jadi di tembok tuh ada kabelnya gitu, pencet gitu kan, ceklek, on off gitu, tek, matiin. Anget kan, saya tidur, dia bangun. Dodol, orang kampung. Udah, matikan AC tek, dingin, dia tidur. Gue bangun dong, kepanasan lagi. Udah kayak pemain Sri Mulat, naik turun begitu. Itu kejadian. Suatu saat dia Ini luar biasa. mau ngidupin, mau apain Ayo. lo? Dingin, Joy. Jadi satu kata, waktu saya panas dingin naik pesawat dan saya demam betul, panas itu, betul-betul. Dibawa ke dokter Nah, kok. nih, sebelahnya dia, lu kenapa lo? Joy, gue sakit. Gua Panggilannya sakit. Joy apa? Joy. Joy. Ya, yang dekat-dekat biasanya manggilnya Joy. Indro Joyo kan. Oh, namanya. Jadi Joy, oke. manggil. Joy, gue sakit Joy. Ya lu coba tuh ada Bukan balsam. begitu lo, udah berat Nggak, banget. udah. Lu sakit apa sih? Nggak tahu. Enggak, biasa kan kita suka istighfar kalau sakit kan malahan. Nah, terakhir itu Astagfirullahaladzim. bukan istighfar lu. Ini Lu apa? apa harusnya kan ditolongin dong orang sakit. La ilaha illallah. Dia bukannya manggil dokter. Bukannya manggil dokter, dia pergi ke lobi. Alasannya apa coba? Saya susul nih kemana Indro? Bukannya tolongin gue, panggilan dokter kayak apa kayak? Gitu panggil. Dro, kenapa Sun? Gue takut kalau lu mati gue tanggung jawab. Jadi manggil orang ya. Ngomong satu apa teman saya sakit. Udah nyebut la ilaha illallah. Ini gimana ya mau? Dia takut jadi saksi. Dan kalau lu mati gue jadi saksi, gue mending gue tinggal. Sesama personil Warkop ada nggak panggilan-panggilan sayang? Cie. Panggilan saya. Panggilan sayang. Ngeri juga nih panggilan saya. Bukan panggilan sayang, mungkin ya itu yang Akrab tadi ya? seperti panggilan-panggilan kayak Mas Dono dipanggil Matyo. 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 Karena dia dikit-dikit yo. Yo. Kalau Kasino maksud. Maksud. Jadi dia apa-apa dia paling nggak mau kalah. Dia kalau udah gini, bukan begitu Mas. Iya maksud gue. Jadi maksud kayak gitu. Oh oke. Kalau Indra sendiri panggilannya Oh jelek lah pokoknya. apaan tuh jelek? Saya tapi paling seneng Warkop itu yang masih film ke-2 sampai ke-5 sampai 10 lah. Selebihnya? Pak Indronya masih lebat waktu itu. Masih lebih. Keren kan rambutnya tuh keren banget dulu waktu mudanya tuh. Makin kesini habis ya. Iya. Lihat aja tuh lihat rambutnya tuh. Ini yang bawa Kasino, nomor 2 Rudi Badil, Mas Dono, Mas Nanu, saya paling belakang. Oh oke. Jadi awalnya memang ini berlima. 5. Awalnya Ini berlima. komplit nih. Sampai akhirnya bertiga itu kenapa? Rudi Badil memang nggak pernah mau. Dia hanya orang di belakang layar. Dia yang ngasih kita ngesup apa ya, folklore lah ya. Nah, dia kan antropolog. Terus Mas Nanu meninggal. Nanu sebelum meninggal memang dia udah mau sakitnya lama ya. Dia sakitnya lama jadi dia kita bebas tugasin dulu. Waktu itu paling muda, ya kan? Paling muda. Iya. Beda 8 tahun. Beda saya. 8 tahun. Tapi Bisa gimana masuk bisa ke masuk Warkop? tuh? Gimana ceritanya? Ini Rumahnya. cerita dikit nih, Prambors. Prambors itu kan sebetulnya bukan radio, Prambors itu RT, nama RT. Oh, Itu singkatan RT. nama jalan, Prambanan, Mendut, Borobudur. S-nya tuh sekitarnya karena ada sebagian di Ponorogo, ada sebagian. Oke. Nah, salah satu kegiatan anak-anak mudanya itu radio. Iya. Dan orang-orang radio itu tahu bahwa saya anak Prambors. Dan saya kebetulan aktif di baseball kan, softball, baseball. Dan rumahnya lah ya, depan pokoknya studio. keren lah ya. Dekat Rumahnya. sebelah studio dan saya juga aktif di macam-macam lah di anak-anak Prambors itu. Nah, ketika yang datang cuma Dono, Kasino sendiri-sendiri gitu, saya bantuin mereka siaran. Oke. Nah, jadi emang udah kayak gitu dari mulai SMA kelas 1, kelas 2 kayak gitu. Sampai akhirnya kelas 3 itu saya diminta sama Kasino, Ndro mulai nanti malam, waktu itu hari Kamis malam Jumat saya lagi bertanding softball. Dia nonton, Ndro nanti malam lo mulai ya permanen. Permanen apa tuh?
Artinya mereka pengen aku menetap gitu, bukan hanya bantu-bantuin aja. Dari situ, dari 76 itu. Aku SMA Kenapa? kelas Karena 3. dianggap lucu juga. Mungkin kali ya. Yang jelas aku kan memang sering ketemu dia di gunung, sering Nyambung ketemu di berarti ya. Nyambung berarti. Oke. Jadi aku juga pencinta alam kan waktu itu, aku dari Pramuka juga kan. Kalau gitu Bang Mei juga terima kasih nih udah ngasih Nanti banyak terima cerita kasih untuk kita waktunya semua di ya. 3 in 1 ya. Nanti kita akan berbincang lagi tentu saja dengan Om atau Mas Om. atau Mbah Indro ya, semuanya bisa ya kita Iya. sebut berarti ya. Jangan kemana-mana, tetap di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Bahkan gue buka nih, Mas Dono yang bikin spanduk, main tempel aja lagi di Rawamangun situ. Gantung Soeharto. Besoknya tuh diserang tentara itu. Masih di 3 in 1 saudara. Mas Indro, Iya. saya sempat mendengar bahwa Mas Indro ini paling anti politik. Nggak mau ikut-ikutan politik. Padahal tadi anak didiknya ataupun misalkan sahabat terbaiknya Mas Miing itu duduk di politik. Artis-artis wakil sekarang juga rakyat. semua banyak yang ke politik. Gini. Sebetulnya saya nggak anti politik. Tapi gini, saya menempatkan politik sebagai politik. Sekarang kan enggak, orang nggak ngerti apa-apa saat masuk politik. Orang apa, mohon maaf, preman jadi anggota DPR apa segala macam. Ya kan, politik yang mana ini gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau kita enggak, kita jangankan politik, kita mengkritisi sesuatu aja. Kita harus dengan pakem. Makanya punten, Warkop dari dulu walaupun against government, tapi kita nggak pernah ketangkep yang benar-benar nginep ya. Paling semalam lah gitu. Iya, Nginep juga, iya, Om. paling datang dari pesawat kita langsung dijemput, dibawa ke Skogar. Skogar tuh mengerikan banget dulu. Itu tahun berapa? Om? 80-an masih. Masih begitu? Iya, masih. Oke. Kalau mencontoh Dono dan Kasino almarhum yang juga aktivis Ya. pada saat pemilu lagi panasnya, politik lagi panas-panasnya zaman dulu itu, apa yang ada dalam pikiran Mas Indro? Maksudnya gimana? Mas Dono, Mas Kasino tidak pernah berpihak pada sesuatu. Ketika memanasnya reformasi, memang Mas Dono menjadi salah satu tokoh yang mendorong ke arah reformasi bersamaan dengan ya banyak hal, termasuk Gus Dur segala macam pada saat itu. Tapi sebelum akhirnya ada poros tengah segala macam, kita mendorong itu, mendorong demokrasinya. Kita mendambakan banget demokrasi. Kita mendambakan banget. Bahkan kita dulu rela bener pakai we fight for a clean government misalnya. Kaos-kaos yang kayak gitu. Lagi aktif-aktifnya tahun berapa itu, Pak? Dari tahun 78-an, ya itu kan udah bermulai dari tahun 74. Yang malari ya kan? itu. Terus, itu kan terus nyambung terus. Itu memang diawali oleh basic pendidikan ya, basic Iya, pendidikan dari dari Mas Dono universitas, dan juga ya. Sino yang akhirnya turun ke aktivis. Iya. Kemudian sempat ada juga bendera yang gantung Soeharto, itu masih iya kan? Itu di tahun Itu berapa? sebetulnya di tahun 7778 deh itu. 7778. Jadi Mas Dono kan di asrama tuh. Iya. 76 apa 77 gitu. Di asrama Daksinapati kan. Di depannya kan Rawamangun itu golfnya tempat Iya. Pak Harto kan. Gitu. Nah, dulu kan gitu kan. Majalah dia Nggak apa? takut. Hah? Nggak takut Mas Dono yang bikin itu. Sekarang gue buka nih. Mas Dono yang bikin spanduk, main tempel aja lagi di Rawamangun Main situ. tempel aja. Gantung Soeharto. Besoknya tuh diserang tentara itu. Apa? Oh iya? Spanduknya. Dia juga yang kelabakan, dia kan bagian alarm nih. Bunyiin weng cerino kayak gitu. Weng. Oh, bubar semua kan. Jadi Tahun 97 katanya Mas Dono juga cukup aktif ya menyuarakan reformasi, perjuangan reformasi. Mas Dono itu dia pemegang acara ketika DPR dikuasai Oke. mahasiswa. Jadi nggak ada yang boleh speech, ya, orasi Orasi. tanpa persetujuan Mas Dono. Oke. Jadi Mas Dono ini jembatan antara para senior dengan pada junior. Waktu itu juniornya kalau saya boleh jujur, mereka ketakutan banget. Mereka takut tidak steril gitu. Dia takut dimasuki kepentingan-kepentingan lain. Karena waktu itu deras sekali kepentingan-kepentingan lain. Banyak banget kan lagi kayak status quo gitu kan. Setelah Jadi itu. misalnya kayak pernah dia berhadapan langsung dengan ditembakin kayak gitu. Mas Dono
keluar di situ, itu sempat masuk majalah segala. Kalau Mas Dono keluar bawa hidran, dia semprot tuh tentaranya. Oh Mas Dono. Habis itu begitu denger tembakan, itu belum ada tembakan, begitu denger tembakan dia takut. Buat dia langsung, dia telepon saya. Bro, ini ditembakin, bro. Aduh, piye iki. Tapi waktu Mas, sampean di mana, Mas? Itu kita misah waktu itu. diajak nggak Om Indro waktu itu? Diajak nggak? Diajak Maksud- sama Mas Iya, Dono nggak diajak waktu nggak itu? waktu Oke, kita kan cuman beda-beda. Beda kan. tempat Oh, ya? Dia kan Oke. dia dari UI, saya kan anak Universitas Pancasila Ya, kan. sila. Beda-beda ini. Dan tapi dia selalu hubungan sama saya. Aku ditembakin dan waktu itu saya lagi sakit. Saya lagi kena HNP jadi saya nggak bisa jalan. Aku ditembakin bro, gini-gini. Waduh, itu ngeri banget tuh. Sampai saya bilang, sampean di mana? Atma Jaya tuh. Atma Jaya tuh di belakang ada jalanan tuh. Lompat ke belakang tuh udah ada kali, aku bilang gitu. Dan akhirnya dia lakukan itu, akhirnya tembus di dekat Kartika Chandra itu. Dia lolos dari situ. Wow. Oh serem itu, kalau mau cerita Apa sih? banyak banget. Oh, apa sih Om yang mendasari Mas Dono dan Mas Kasino punya pemikiran sedemikian ekstrim sehingga sebagai aktivis dia harus turun ke jalan Enggak, gitu? saya keberatan kalau dibilang ekstrim. Itu pikiran normal sebagai Perjuangan. anak muda, bukan hanya aktivis kampus saya pikir. Anak muda yang menginginkan kehidupan lebih baik lagi di bangsa ini. Adanya demokrasi. Walaupun sebetulnya kita menyesalkan juga nggak dikawal, sehingga masuk anasir-anasir lain yang akhirnya ya berkuasa di sana sini, kemudian menjadi memanfaatkan reformasi ini untuk memperkaya diri sendiri, untuk kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri. Ya itu ya sih yang kita sesali gitu. Oke. Karena gini, kalau dulu kan semuanya jadi satu sih ya. Sekarang kan kemudian menjadi beda-beda, ada kelompok ini, kelompok ini. Dulu kita murni banget, ikhlas banget bahwa ini kita harus berubah untuk rakyat Indonesia ini harus mengecap benar-benar nggak pernah dijajah. Kita merasa waktu itu dijajah oleh bangsa sendiri. Walaupun sekarang juga masih dijajah. Masih tetap sih Oke, kadang-kadang ya. Tapi kalau kita beralih deh dari Dijajah. iya, kalau dijajah anak sendiri pernah nggak sih ngerasa begitu dari pihak keluarga? Ini kan Dijajah kalau ini keluarga. ngomonginnya antara warkop dan juga Politik. gitu ya. Tapi kalau di Salah nyebut nih kita nih. kenapa langsung menengok kanan kiri? Udah biasa deh begitu ngomongnya kemarin saya kayak gitu kok, ini apa lagi nih. Hai Mbak Putri. Apa kabar nih? Waduh, Baik. motoris banget. Kayak papanya ya. Bawa Ini apa dengan Mbak Putri? Harley ini menggambarkan bapaknya apa memang suka juga? Emang suka juga. Cincinnya suka juga. kembar loh. Coba Iya, tunjukin iya. dulu tuh, cincinnya sama. Oh. Jangan Putri yang beliin apa ya? Cincin Jadi ini menggambarkan memang apa turun sih? temurun nih. Hobi-hobinya semua. Enggak. Aku tuh 3 anakku, yang 2 nurun banget. Oh yang dua. Yang 2 nurun banget secara apa, suka motor, suka ini hal-hal yang berbau tengkorak kayak gitu. Nurun banget lah yang 2. Kalau yang 1 nurunnya ngomong apa ya kayak gini, jadi aktivis apa gitu ngomong. Oke. Jadi ya ini yang 2 nih, dia juga main motor. Putri paling kecil? Paling besar. Paling Paling besar besar. justru. Oke. Ini kayaknya tadi bawa album, saya penasaran ya isinya apa. Tapi Tapi nanti- sebentar, nanti kita akan kasih bocorannya sesaat lagi. Tetap di 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Ini namanya aku bikin Handika Indrayanti Putri. Padahal aku cuma kepengen nyingkat HD Indrayanti Putri gitu. Tapi aku bikin Handika Indrayanti. Masih di 3 in 1 saudara dan sudah ada Putri. Putrinya Om Indro. Om Indro apa Mas Indro? Mas, Mas Indro. Gimana? Gimana? Jadi anaknya seorang Indro Warkop. Cerita dong. Oh jujur Enak? nih. Oh, jujur, Jujur, di sini tempatnya Nggak nggak enak, jujur. nggak enak. Masa sih? Kenapa nggak Tiap hari enaknya? kan bisa ketawa terus. Kata siapa? Kalau di rumah kayak apa sih Mas Indro tuh? Di rumah nggak begini. Begini gitu. Jadi kayak apa? Di rumah serius.
Sebenarnya sih galak sih enggak, cuman disiplin. Disiplin. Jadi terkesan galak kali ya kalau orang nggak kenal. Cuman basically ya gini-gini aja sih, cuman nggak kayak di TV juga yang ngelucu gitu. Atau mungkin sebenarnya ngelucu tapi karena anak-anak udah bosan jadi nggak lucu. Udah nggak lucu lagi ya. Iya, Papa ini kan salah satu hobinya sama seperti yang kamu pakai nih, Harley Davidson ya, motor Motor gede gede. gitu ya. Itu sudah sejak kapan Papa itu? Konon katanya dari Konon katanya. dari bapaknya lahir itu juga sudah lahir Dan dari kamu jadi ikutan suka karena Papa? Iya, jadi kalau menurut bapak sekali Harley itu ada di dalam darah, jadi dia namanya darah pasti kan darah bapaknya nurun ke anaknya gitu kan. Darah bapaknya udah ada Harley-nya, otomatis darah anaknya juga udah ada Harley-nya. Gitu. Waktu masih kecil sering diajak touring gitu. Iya, sering. Kalau sekarang touring bareng. Iya. Paling jauh kemana tuh? Kemarin kita ke Bali ya. Ke Bali. Tapi ada keunikannya dia sebagai rider cewek, dia pakai motor tua di mana yang anak laki pun belum tentu paham itu. Wow. Dia pakai Wow, kayak mobil dong, pakai Iya, apa tuh? kayak mobil. Tapi bayangin pakai mobil kan roda 4, Iya. kita bisa nggak usah turun kaki. Iya. Ini turun, padahal koplingnya kopling kaki. Hebat. Nah, ini tapi foto ini apa sih? bawa apa ya kira-kira? Coba bisa dikasih lihat. Ini Titipan dari yang di rumah. Oh, titipan Lu dari katanya mana? suruh. Suruh Makanya aku juga malah memamerkan. belum tahu ini album apa aja nih. Coba kita sambil Boleh dikasih lihat. Ini Oh, lagi zaman ganteng-gantengnya. ini zaman aku tahun 90 membuat sebuah klub namanya Harley Davidson Club Indonesia HDCI dan aku sekjen pertamanya. Sampai sekarang juga masih aktif kan? Aku masih Pak, aktif, tapi aku di HDCI enggak. Aku di HDCI Oke. enggak. Tuh kan, lihat tuh yang atas. Ini nggak boleh. Tuh. Iya, Iya, itu nggak harus boleh tuh. diblur ini. Tutup. Di blur ini. Oh, Tutup. oke. Tuh ya. Nah, ini ya sama anak ya, Nih. sama Putri ya. Iya. Ini ya. Oh ya. Tuh dari kecil. Oh, itu Ini si adikku Putri. yang sebelahnya, yang Iya. ada yang perempuan sekali itu. Jadi memang Si dari Putri kecil banget umur udah 5 ikut tahun ya. dia udah ikut akrobatik motor, hell driver. Wow. Ada di situ. Tapi Kayak dengar-dengar nama anaknya ada moge-moge. Iya, iya. Oh iya, Gimana, oh gimana? itu Bisa toh. cerita? Jadi waktu pertama aku kan dari kalangan keluarga yang ya nama itu menjadi inilah ya. Jadi pertama aku nggak enak lah. Ini namanya aku bikin Handika Indrayanti Putri. Padahal aku cuman kepengen nyingkat HD Indrayanti Putri gitu. Nah, tapi aku bikin Handika Indrayanti. Kok nggak ada masalah nih di singkat-singkat. Oh, yang kedua aku bikin Satya Paramita Hada. Tetap Lebih ada jelas HD-nya ya. Lebih jelas kan Hada Harley Davidson. Dwi Ninta. Udah yang ketiga udah jelas, tapi kan aku juga nggak kepengen Apa yang ketiga? apa? Ketiga apa tuh? Harliano Triano. Udah nggak Kenapa pakai makin malu-malu jelas? lagi. Tapi bentar dulu kan kayaknya ngerokok banget ya. Ya. Artinya Sekarang bisa udah sampai 5 bungkus gitu Iya. sehari atau berapa? 5 Sehari. bungkus sehari. Apa yang 4, membuat 5 berhenti, Om? Hah? Apa yang membuat berhenti? Aku tuh ngerokok tapi tahu bahwa ngerokok itu jelek gitu. Sehingga aku nggak kepengen anak-anakku ada yang ngerokok. Gitu. Tiba-tiba suatu saat anakku laki ini waktu itu umur 5 tahun dan bulan puasa. Dia minta dipotret kan udah mulai banyak potret. Dulu kan susah ya motret. Ini udah mulai banyak tusel kayak gitu. Pak, potret Pak. Potret dia dengan kaki di ini pakai pakaian Madura ya. Pakai pakaian Madura, istriku kan Madura. Pakai Kaki pakaian dilipat. Madura, Waduh. rokok-rokokan, kebetulan dioleh-olehin rokok-rokokan sama saudaranya. Permen-permen dari- itu ya? Heeh, permen. Bentuk rokok Mirip-mirip ya. rokok kayak gitu. Potret Pak, kayak papa nih yang ngerokok nih. Waduh, Dan kayak gayanya tuh papa. kayak papa beneran, kayak zaman ya dulu papa ampun, ngerokok tuh oke. gitu. Waduh, ini anak kayak Gawat nih, papa gawat nih. Niru nih takutnya. Gitu. Udah dari saat itu aku bilang, gua berhenti, harus berhenti ngerokok. Gua nggak bisa bilang-bilangin, tapi gua harus nyontoin kayak gitu. Itu Dari udah situ berapa tuh, tahun Itu tuh? tahun 98. 98. Dan ketika lebaran aku benar-benar berhenti. Jadi pas lebaran aku berhenti tuh, merokok. Jadi habis lebaran itu sakau aku. Oh iya? Aku merokok lama banget dan aku tester. Aku nggak usah sebut untuk siapa. Tapi aku tester, aku di atasnya heavy smoker. Aku tester, aku menghasilkan dari rokok. Maksudnya? Menghasilkan, sebagai tester itu aku punya gaji. Oke. Tapi dibi anak Iya, ya. tapi aku berhenti dan dengan segala kesakitan kayak gitu,
tapi anehnya sakitnya gini, aku sakit secara fisik, tapi pikirannya jernih gitu. Aku hanya mikir, ya lu cuman gara-gara rokok. Rokok kan bikinan manusia, gue bikinan Tuhan, setan. Gitu. Tetap ngajak ngomong setan dulu ya. Jadi ya santai aja, aku tahu bahwa ini fisik doang yang sakit. Siapa sosok yang paling menginspirasi, mempengaruhi seorang Indro Warkop? Buat saya sosok yang terhebat buat diri saya, ibu saya. Saya hidup 9 tahun tanpa ayah dan saya menjadi seseorang, bahkan saya bisa membuat anak-anak yang menjadi diri mereka sendiri juga. Saya yakini betul karena doa dan karena didikan dari orang tua saya. Bukan saya mengesampingkan bapak saya bangga sekali. Saya bahkan berkeinginan dulu pernah pengen jadi seorang jenderal juga seperti bapak saya kayak gitu kan, dengan namanya anak kecil kan. Jadi, anak jenderal pastinya bergelimang fasilitas. Itu yang dirasakan sama Om dulu? Saya akan dengan bangga menceritakan ini dengan kebalikan. Ayah saya seorang jenderal, seorang kepala Dewan Tanda Jasa Kehormatan Negara, seorang kepala Biro 6 tim screening untuk pejabat-pejabat negara, seorang kepala DPKN, BIN kalau sekarang, Dinas Pengawas Keselamatan Negara dulu. Beliau meninggal alhamdulillah pada saat masa persiapan pensiun dan alhamdulillah meninggalkan hutang untuk mencicil rumah. Oh ya. Gitu. Anak buah dia yang paling mirip dengan bapak saya adalah yang kita kenal semua dengan Hugeng Imam Santoso. Itu dia tiru betul itu. Wow. Yang diceritakan Om Indro bisa menjadi pelajaran dan inspirasi juga buat kita semua, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Ini akhir dari 3 in 1 malam ini. Saya Denta Mirakusuma. Saya Kamidia Radisti. Dan saya Tara Detuar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Selamat malam.